Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu walaupun dalam bentuk daring atau bentuk virtual, namun tidak mengurangi makna. Mudah-mudahan tujuan dari MPLS ini terkait dengan materi pengenalan struktur organisasi, visi dan misi SMP Negeri 54 bisa tercapai. Salawat dan salam marilah kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan yang baik untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Negeri 54 Jakarta, Bapak Ibu para wakil, Bapak Ibu para staf, karyawan dan tata usaha, serta anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Pertama sekali, Bapak sampaikan ucapan selamat datang para peserta didik baru SMP Negeri 54 Jakarta tahun pembelajaran 2021-2022. Semoga kalian bisa cepat beradaptasi dengan kondisi terkini dalam proses pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan ke depannya. Sebelum saya memulai materi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kita bisa sayang-sayangan, kita harus berkenalan terlebih dahulu. Baiklah, nama saya, nama lengkapnya Kurniadi Bejo Untung atau biasa dipanggil Pak Kurniadi. Saya lahir 27 Juni 1968, sudah cukup tua. Di SMP Negeri 54 Jakarta ini, saya mendapatkan tugas untuk mengajar mata pelajaran seni budaya, khususnya kelas 9 dan kelas 7 F dan G. Saya juga mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas 9, dalam hal ini adalah 9A. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita mulai saja pemaparan materi. Dengan waktu yang terbatas, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa tercapai, memenuhi tuntutan dari kegiatan MPLS ini. Ya, seperti yang kalian lihat, ini adalah struktur organisasi SMP Negeri 54 Jakarta atau bagan organisasi. Di sini ada kotak-kotak berisi tulisan, ada foto, ada tulisan-tulisan dan sebagainya. Ini adalah bentuk visualisasi dari suatu organisasi. Gambaran, kedudukan, posisi, jabatan, tugas, dan tanggung jawab dari orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi. Bagan organisasi ini dibuat untuk memudahkan koordinasi maupun komunikasi yang harus dilakukan oleh warga yang ada dalam organisasi tersebut. Baiklah, jadi organisasi ini merupakan wadah atau tempat suatu kolektivitas orang melakukan suatu kegiatan dengan tujuan yang sama. Meski ada tujuan pribadi, tapi yang paling penting adalah tujuan bersama. Baiklah, untuk
struktur organisasi SMP Negeri 54 Jakarta yang perlu kalian ketahui minimal adalah orang-orang atau pejabat-pejabat yang harus kalian ketahui dan pahami jika suatu saat nanti kalian akan melakukan suatu kegiatan interaksi dengan mereka. Mohon maaf sebelumnya, ini fotonya nggak lengkap karena apa? Susah mencari foto-fotonya. Ya, fotonya agak-agak susah gitu. Yang pertama, ini adalah untuk di lingkungan SMP Negeri 54 yang paling tinggi adalah kepala sekolah. Beliau yang menjabat kepala sekolah sekarang ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Imam Suyanto. Ya. Jadi kepala sekolah SMP Negeri 54 yang sekarang itu adalah Bapak Dr. Andes Haji Imam Suyanto. Kami berharap setelah mengenal kalian bertemu dengan beliau-beliau ini, kalian bisa menyapa. Kepala sekolah itu dibantu oleh 3 orang wakil. Jadi wakil kepala sekolah ini adalah orang-orang kepercayaan dari kepala sekolah untuk melaksanakan semua tugas operasional yang dibebankan kepadanya. Seperti contoh, yang pertama adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang dijabat oleh Bapak Hadi Suratno MA. Beliau bertugas terkait dengan proses pembelajaran seutuhnya yang terjadi di SMP Negeri 54, termasuk terkait dengan segala administrasi tentang kurikulum. Kurikulum ini merupakan jantungnya sekolah karena di sana berisi kegiatan-kegiatan inti yang terkait dengan ruh sebuah organisasi sekolah. Kemudian yang kedua ada wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana yang dijabat oleh Dr. Anda Hajah Neneng Juningsi. Beliau selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para wakil terkait dengan tugas pekerjaannya, yaitu mengurusi masalah kerumah tanggaan sekolah. Mulai dari sarana dan prasarana, kemudian terkait dengan perpustakaan, kemudian terkait dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan teknologi pembelajaran. Ini tanggung jawab beliau sebagai wakil sarana dan prasarana. Kemudian yang ketiga, ini ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan humas yang dijabat oleh Bapak Dwi Arif Budiman SPD. Beliau ini juga berkoordinasi dan berkomunikasi dengan wakil yang lain terkait dengan tugas pokoknya, yaitu sebagai wakil kesiswaan. Jadi semua urusan tentang kesiswaan, mulai dari PPDB, kemudian MPLS, pelanggaran, kedisiplinan yang terkait dengan siswa, itu menjadi tanggung jawab beliau. Ya. Para wakil ini mereka memiliki kedudukan yang sama dalam organisasi SMP Negeri 54, ya. Makanya mereka selalu berkoordinasi dan berkomunikasi agar bisa menerjemahkan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Nah, para wakil kepala sekolah sebagai manusia biasa tentu saja memiliki kekurangan. Nah, untuk kekurangan-kekurangan itu maka mereka dibantu oleh para staf. Dibantu oleh para staf yang tugasnya adalah membantu melakukan, menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang kurikulum, bidang sarana dan prasarana, serta bidang kesiswaan. Yang pertama kita lihat untuk staf bidang kurikulum. Di sini ada 2,
Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Ahmad Jajuli. Nah, ini yang atas. Beliau sangat energik, sangat potensial, dan bahkan beliau kumisnya sangat menantang. Di bawahnya ini adalah Pak Kurniadi, ya. Pak Kurniadi ini adalah partner dari Pak Jajuli. Nah, mereka berdua ini bertugas secara tim dengan Pak Hadi untuk apa? Untuk bisa menciptakan proses pembelajaran yang kondusif sesuai dengan KTSP, sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kalau kalian nanti berkaitan dengan masalah-masalah kependidikan, itu nanti kalian bisa berhubungan dengan Pak Hadi, bisa berhubungan dengan Pak Jajuli, dan berhubungan dengan Pak Kurniadi. Kemudian wakil sarana dan prasarana ini juga dibantu oleh dua staf yang sangat handal, yaitu yang pertama Ibu Feryani SPD dan Bapak Heri Prasetyo. Kebetulan fotonya nggak ada, tapi yang penting kenal nama dulu. Ya, ada Ibu Feryani SPD, kebetulan beliau adalah mengajar matematika. Kemudian Pak Heri ini adalah guru mapel IPA. Pak Jajuli ini mengajar PJOK. Pak Kurniadi adalah seni budaya. Kemudian Pak Hadi Suratno ini adalah IPA. Bu Neneng juga IPA. Pak Dwi Arif Budiman ini juga PJOK. Ya. Kemudian di bidang kesiswaan ini juga stafnya handal semua ini. Ada Ibu Nani Surnani SPD. Beliau bertugas sebagai humas hubungan masyarakat, atau bahasa Jawanya public apa? PR. Ya, kalau PR, kalau orang Jawa bilang PR. Ya, itu. Tugasnya adalah menjadi penghubung antara sekolah dengan orang tua, sekolah dengan siswa, sekolah dengan masyarakat. Kemudian yang ini, kemudian ada fotonya, itu adalah Ibu Herlina sebagai staf kesiswaan. Wah, beliau kalau masalah tugas jangan ditanya, cekatan, bekebek, tap, selesai. Kemudian ada Pak Puguh nih juga, ini ahli IT. Jadi di bidang kesiswaan ini sangat luar biasa. Mereka bertugas membantu Pak Dwi Arif Budiman untuk mengelola bagaimana supaya para siswa itu bisa disiplin, supaya siswa itu bisa berkembang sesuai dengan ruhnya. Nah, kemudian selain itu ada pembina OSIS. Nah, pembina OSIS ini adalah merupakan bagian dari teamwork kesiswaan yang tugasnya adalah membina kegiatan-kegiatan OSIS supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tentu saja pembina OSIS ini nanti akan membawahi ada pelatih ekskul, ada pengurus OSIS, dan lain sebagainya. Jadi semua kegiatan kesiswaan yang terkait dengan ekstrakurikuler, kemudian keosisan, itu menjadi tanggung jawab pembina OSIS yang akan selalu berkoordinasi dengan staf dan wakil. Nah, kemudian ada wali kelas dan dewan guru, kemudian ada peserta didik. Nah, kalian ini adalah peserta didik baru, ya, mudah-mudahan bisa cepat beradaptasi dengan SMP 54. Kemudian secara tidak langsung Bapak Kepala Sekolah ini juga dibantu oleh Kasatlak Sekolah atau Satlak Sekolah. Tim Satlak ini adalah tim administrasi. Tugasnya adalah memberikan layanan-layanan administrasi kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada siswa, ya. Mereka tugasnya melayani baik administratif maupun informatif.
Sehingga di sini adalah sumber informasi di sebuah sekolah itu ada di ketatausahaan ini. Termasuk di dalamnya ada bendahara, yaitu Ibu Sisko Manurung. Kemudian Kasatlah kita adalah Bapak Suparwoto, meskipun masih PLT. Ya, Ibu Sisko ini tugasnya adalah mengelola keuangan sekolah yang terkait dengan BOP dan BOS. Nah, ini adalah struktur organisasi SMP 54. Nah, kemudian kepala sekolah ini juga melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat di lingkungan SMP Negeri 54 yang kebetulan kita memiliki komite sekolah, ya, Bapak Insinyur Suheri Akbar. Ini adalah tokoh masyarakat yang menjadi wakil penghubung sekolah dengan masyarakat sekitar. Nah, berhasil tidaknya organisasi ini harus dibangun berdasarkan budaya yang berlaku di SMP 54. Maksudnya adalah budaya itu akan terbangun, tercipta oleh komitmen-komitmen yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalamnya atau oleh seluruh warga sekolah. Ini adalah struktur organisasi. Baiklah, kita masuk pada berikutnya, visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang dimaksud visi ini secara sederhana adalah tujuan kolektivitas dari sebuah lembaga yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Biasanya jangka menengah atau jangka panjang. Nah, visi ini merupakan satu gambaran apa yang diinginkan oleh sekolah atau oleh lembaga selama 5 tahun ke depan atau beberapa tahun kemudian. Sehingga visi ini harus dituliskan atau dijabarkan atau digambarkan secara jelas sehingga para warga lembaga atau warga sekolah bisa memahami dan melaksanakan apa yang tertuang dalam visi tersebut. Oke, ini adalah visi SMP Negeri 54 Jakarta, menjadikan sekolah menengah pertama yang unggul dalam prestasi berlandaskan akhlak mulia. Luar biasa. Jadi cita-cita besar kita adalah menjadi sekolah yang unggul. Unggul dalam apa? Unggul dalam prestasi. Tapi tetap harus berlandaskan pada akhlak mulia. Ini sungguh luar biasa. Nah, visi ini bisa berubah sesuai dengan kebutuhan, mengikuti perkembangan. Karena tidak ada sesuatu yang paten. Jadi kalau ada visi misi sekolah yang paten, itu mesti ditinjau kembali. Ya, ini visi. Ini adalah tujuan besar dari SMP Negeri 54 ke depan. Menjadikan sekolah menengah pertama yang unggul dalam prestasi berlandaskan akhlak mulia. Nah, untuk mencapai visi, maka diperlukan langkah-langkah real atau langkah-langkah konkret warga sekolah untuk bisa mencapai visi tersebut melalui misi. Misi SMP Negeri 54 Jakarta. Nah, misi ini adalah langkah-langkah strategis yang harus dijalankan, dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab agar visi bisa tercapai. Oke, kita lihat apa saja misinya. Yang pertama, untuk mencapai visi, kita harus bisa meningkatkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ini sudah mulai spesifik terkait dengan tujuan-tujuan yang lebih detail lagi. Yang kedua, memberdayakan kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka membentuk akhlak mulia. Ketiga, membentuk insan yang beriman dan bertakwa serta berbudi luhur. 4. Mengembangkan karakter melalui pendidikan kecakapan hidup. Kelima, menegakkan disiplin dalam proses pendidikan atau pembelajaran di sekolah untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, membentuk pribadi yang tangguh,
berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani. Nah, untuk bisa mencapai visi tadi, maka para warga sekolah itu harus bisa melaksanakan, menjalankan, dan mewujudkan misinya. Masing-masing bagian dalam kurikulum, dalam sarana prasarana, dalam kesiswaan, kemudian dalam ketata laksanaan, ya, sampai dengan level yang paling bawah, itu harus selalu punya komitmen. Untuk apa? Untuk mewujudkan misi ini. Agar apa? Agar visi dapat tercapai. Misi ini pun sama, ini bisa berubah-ubah, harus ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan perkembangan terkini. Jadi nggak boleh stuck, ya, nggak boleh stuck. Jadi harus diikuti. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah tujuan. Nah, tujuan dari SMP Negeri 54 Jakarta. Apa sih yang menjadi tujuan SMP Negeri 54? Ini adalah hal-hal atau tujuan-tujuan, atau kalau dalam bahasa manajemen itu disebut dengan goal. Goal bukan main bola, goal bukan. Goal ini adalah tujuan. Beda dengan objektif. Kalau visi tadi adalah objektif. Tujuan, kemudian misi itu adalah goal. Ya. Objektif adalah tujuan akhirnya, kalau goal itu adalah tujuan antara untuk mencapai goal objektif tadi. Ya. Sepertinya tidak perlu saya jelaskan satu persatu karena nanti kalian bisa melihat ini terpampang di tembok sekolah dalam bentuk banner yang besar, sehingga begitu kalian naik tangga itu langsung bisa membaca visi dan misi SMP Negeri 54 Jakarta. Ya, tujuannya ada beberapa, ya. Mungkin suatu saat nanti kalian nggak harus paham langsung, tapi mungkin setiap hari kamu pahami satu, dipahami, terus dilaksanakan. Supaya apa? Supaya kita sebagai warga sekolah memiliki andil dan partisipasi dalam perkembangan dan kesuksesan SMP Negeri 54. Akhirnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMP Negeri 54. Mudah-mudahan kalian bisa beradaptasi secara cepat. Jangan lupa kalian harus belajar, ya. Harus belajar. Walaupun dalam bentuk PJJ atau BDR, belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, tapi makna pembelajaran itu sendiri harus tetap ada. Ya, ikuti semua ketentuan dalam PJJ. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan perkembangan karakter yang ada di dalamnya, sehingga kita semua bisa mewujudkan visi, misi, dan tujuan SMP Negeri 54. Sebagai manusia biasa, saya banyak memiliki kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.